Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak Baihaqi akan menjelaskan materi tentang periodisasi pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam dimulai bersamaan dengan awal berkembangnya sejarah Islam. Jadi, awal perkembangan sejarah Islam juga diawali dengan sejarah pendidikan Islam yang saling berhubung dan saling terkait. Maka dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan juga modern. Kemudian 3 periode tersebut dibagi lagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa pembinaan pendidikan Islam yang terjadi pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Kemudian ada masa pertumbuhan pendidikan Islam yang terjadi pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga ada masa kejayaan yang terjadi pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Kemudian ada masa kemunduran pendidikan Islam yang terjadi pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Dan yang terakhir ada pada masa pembaruan pendidikan Islam yang terjadi pada awal tahun 1250 sampai sekarang. Itu masa-masa dan periode yang dibagi pada sejarah pendidikan Islam. Yang pertama pada periode klasik. Pada periode klasik ini terbagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa Bani Muawiyah, Abbasiyah, dan kekhalifahan selanjutnya. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad yang terjadi pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Pada masa ini Nabi Muhammad melakukan pendidikan Islam setelah mendapatkan perintah atau wahyu dari Allah sebagai termaktub di surat Al-Mudaththir, yaitu ayat 1-7, menyeru yang berarti mengajak, dan mengajak berarti mendidik. Jadi awal mula pendidikan Islam itu langsung dari Allah berupa perintah atau wahyu dalam Al-Quran. Dan dari wahyu yang mula-mula turun itu dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah dan ilmiah, pendidikan akad dan bukti, serta pendidikan jasmani. Jadi tidak hanya bertumbuh pada pendidikan akliyah dan ilmiah saja, tapi juga pada pendidikan akhlak, budi pekerti, dan juga jasmani. Kemudian yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Yaitu pada pendidikan ini Islam memberi contoh bagaimana cara mengendalikan negara dengan bijaksana dalam politik yang mengandung hikmah berpikir, berhak, dan lain sebagainya. Pada masa Sayyidina Umar mengangkat guru-guru untuk bertugas memajukan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Sayyidina Umar juga memerintahkan panglima untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat belajar. Jadi pada masa ini khalifah sudah mulai mengembangkan pendidikan Islam, tentunya pada pembangunan tempat-tempat ibadah sebagai juga tempat belajar atau pendidikan. Proses pendidikan Islam pada masa ini sebagian besar memang diwarnai oleh pengajaran atau pembudayaan dan sunnah ke dalam lingkungan budaya bangsa-bangsa secara luas. Itu perkembangan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga pada masa Bani Muawiyah, Abbasiyah, dan khalifah selanjutnya yang terjadi pada tahun 661 sampai 1250 Masehi, dimulai adanya ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam yang menjadi pusat dari kegiatan ilmiah
Nah, pada masa ini baru muncul ilmu-ilmu baru, yaitu ilmu tafsir, hadis, dan juga ilmu fikih serta ilmu kalam. Yang menjadi pusat dari kegiatan ilmiah ini adalah di Kufah, Basrah, dan Basrah di Irak. Jadi tempat ilmiah pada masa ini, yaitu pada masa kejayaannya itu pusatnya ada di Kufah dan di kota Basrah di Irak. Di masa Bani Abbas, inilah muncul pengetahuan dan filsafat Yunani, memuncak terutama di zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun melalui orang-orang kreatif seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Tufair, dan lain-lain. Pengetahuan Islam telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, teknologi, matematika, geografi, dan bahkan sejarah. Maka pada masa ini disebut sebagai masa kejayaan pendidikan Islam karena muncul banyak sekali ilmu-ilmu baru seperti ilmu tafsir, ilmu kedokteran, matematika, geografi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pada periode pertengahan, yaitu pada periode kemunduran pendidikan Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran yang terjadi sekitar 250 tahun. Jadi cukup lama. Sekitar 250 tahun. Diawali dengan hancurnya Baghdad oleh Hokolan. Dia membunuh semua keluarga khalifah, serta untunglah salah satu anak khalifah Abbasiyah bisa melarikan diri ke Mesir. Jadi salah satu sebab kemunduran pendidikan Islam itu disebabkan karena terbunuhnya keluarga khalifah pada zaman itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam mengalami kemunduran dikarenakan banyak ulama dan guru-guru yang hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit mempelajari ilmu berhitung dan ilmu nikot. Jadi alasannya kedua mengapa pendidikan Islam mengalami kemunduran itu karena pada saat itu para guru-guru dan juga ulama tidak mempelajari ilmu hitung dan mikot yang ditemukan pada masa Bani Muawiyah dan Abbasiyah, maka hanya berfokus kepada ilmu agama dan juga bahasa Arab. Yang terakhir pada periode modern, yaitu pada masa pembaruan. Setelah mengalami kemunduran, maka ada masa pembaruan. Setelah pendidikan Islam mengalami kemunduran pada tahun 1800, mulai menjalankan pembaruan dengan usaha-usaha dalam kalangan umat Islam agar lebih baik, yang dibenarkan oleh Napoleon di Mesir. Di antaranya yang pertama sistem negara, yang kedua persamaan atau egalit, dan yang terakhir ada kebangsaan yaitu nation. Kemudian raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan balance of power yang telah membahayakan umat Islam. Timbullah gerakan pembaruan yang dilakukan di berbagai negara, terutama Turki Utsmani dan Mesir. Para pembaruan di Turki melahirkan berbagai aliran. Yang pertama ada Utsmani Muda yang dipelopori oleh Ziya Pasha dan Namid Kemal. Dan yang kedua ada Turki Muda yang dimotori oleh Ahmed Reza, Mehmet Murad, dan juga Sabahuddin. Kemudian daripada itu, di samping ada juga aliran pembaruan lain, yaitu aliran barat yang dimotori oleh Tevfik Fikret dan juga Abdullah Jaudat. Ada aliran Islam yang dimotori oleh Ahmed Latif, dan juga ada aliran nasionalis yang dimotori oleh Zia Golgab dan lain sebagainya. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.